Wira sadar karena sudah terlalu egois karena tidak mendengarkan dulu penjelasan dari Melati. Akhirnya Wira menyesal, meminta maaf sama Melati dan kembali mempekerjakan Rifat sebagai supirnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Seharum Cinta Melati yang tayang pada hari ini. Jujur kecewa banget ya guys ya dengan Wira yang kalau menurut Mimin sih terlalu ceroboh dan terlalu semena-mena sama Melati. Apalagi melihat Melati yang benar-benar tidak diberikan waktu untuk menjelaskan sedikit pun tentang apa yang terjadi sama dia. Bahkan di saat dia sedang lemah, Wira tidak bergeming sedikit pun. Melati ini udah berusaha banget loh untuk mengejar-ngejar Wira di saat dia tuh benar-benar keadaannya tuh udah lemah banget gitu ya guys ya. Dia udah dipatok ular, kemudian seharusnya dia tuh diberikan pertolongan pertama gitu, harus masuk ke rumah sakit dulu nih biar bisanya tuh nggak menyebar dulu ke badan dia. Tapi nyatanya Wira tidak peduli sama sekali karena Wira lebih mementingkan perasaan dia saat itu. Ya bisa dibilang dia tuh benar-benar egois banget lah Wira ini ya guys ya. Dan bahkan Rifat pun juga tidak bisa menjelaskan sedikit pun kepada Wira kalau apa yang Wira pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada mereka. Ini semua hanyalah ya bisa dibilang kompor-komporan dari Ibu Niar aja, sehingga ya Wira tuh jadi semakin gonjang-ganjing, semakin pusing, semakin tidak bisa percaya gitu dengan Melati. Padahal sebenarnya yang harus banget itu dibalesin tuh ya si Wiranya ya guys ya. Karena Wira kan sebelumnya juga sudah sering banget menyakiti Melati. Dan sekarang dia merasakan nih gimana pedihnya hati Melati ketika melihat Aura dan Wira yang bermesraan. Dan sekarang Rifat bermesraan dengan Melati, padahal mereka itu enggak sama sekali bermesraan ya guys ya. Padahal kan mereka berdua itu tuh dalam kondisi yang sama-sama membutuhkan bantuan gitu waktu itu ya. Tapi sayangnya Wira karena ya mungkin kebawa perasaan juga kali ya, dia juga kepikiran gimana sakitnya dikhianati. Jadinya ya dia tidak memikirkan sedikit pun tentang Rifat dan Melati. Kondisinya saat itu tuh benar-benar harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. Dan bahkan dia langsung pulang, dia menangis, sedih, kecewa, tapi dia gak mikirin gimana kondisinya Melati saat itu. Padahal dia udah tahu apa yang terjadi pada Melati. Melati itu ya mobilnya aja masuk jurang gitu. Dia nggak mikirin gitu ya gimana kondisinya Melati setelah apa yang terjadi, kecelakaan tersebut apa penyebabnya, kemudian gimana keadaan Melati setelah itu. Harusnya dia nanyain dong sebagai seorang suami ya guys ya. Tapi kenapa dia hanya diam saja, dia tetap memikirkan perasaan dia doang gitu. Jujur kecewa banget sih dengan karakter Wira di sini ya guys ya. Malahan Mimin jadi respect sama karakter dari Rifat, dimana Rifat nih padahal dia tahu ya Wira itu salah paham karena dia, tapi karena dia tahu kondisi Melati itu seperti apa, ya dia merasa ada tanggung jawab gitu untuk melindungi Melati. Bahkan ya walaupun memang bakalan ada kesalahpahaman selanjutnya karena memang dia ngejar-ngejar Melati juga kan, seolah-olah gitu ya. Tapi dia kan ngejar-ngejar Melati karena memang dia khawatir dengan keadaan Melati yang sebelumnya dipatok sama ular. Dan itu semua gara-gara apa? Gara-gara Melati nolongin dia gitu, menyelamatkan nyawa dia. Makanya
Rifat tuh merasa punya tanggung jawab dan berhutang nyawa juga gitu sama Melati. Dia berpikir kalau memang Melati ini harus mendapatkan perlindungan yang ekstra. Sekarang ini dia sadar nih si Rifat ini kalau Melati ini jadi korban gara-gara dia juga. Cuma di sini masalahnya ya kan sama-sama tahu ya kalau sekarang ini Melati memang jadi korbannya Wira, Aura, Rifat bahkan Ibu Niar. Tapi di sini Melati ini juga harus berhak bahagia dong ya guys ya. Masa sih dia harus terus-terusan menderita? Kenapa dia harus terus-terusan celaka? Kayak nggak adil aja gitu. Sedangkan Ibu Niar masih bisa petatang petenteng. Begitu pun juga dengan Aura yang masih bisa kegatelan. Rifat pun masih bisa menyimpan rahasia dia. Tapi Melati apa? Melati hanya bisa ikut dalam permainan mereka semua. Jadi kan kasihannya tuh sama Melati sebenarnya. Begitupun dengan Sila. Anak sekecil itu harus bertarung dengan perasaan yang campur aduk seperti sekarang. Dia juga sudah mulai tahu tentang Aura. Dan yang paling parahnya lagi setelah apa yang terjadi pada Wira dan Melati kemarin, dimana ya Wira salah paham dan berpikir kalau Melati itu selingkuh dengan Rifat, malah akan berdampak buruk juga setelah itu kepada rumah tangga mereka. Karena Ibu Niar nih udah masuk lebih jauh gitu, lebih dalam maksudnya ya guys ya, ke hubungannya rumah tangga Wira dan Melati. Bahkan dia meminta Wira untuk sesegera mungkin menceraikan Melati. Apakah itu adalah hal yang baik? Ya tentu tidak, karena nantinya bakalan membuat Sila tuh jadi korban yang sebenarnya nih guys, korban yang paling korban lah si Sila ini kalau dipikir-pikir ya guys ya. Dia nggak salah apa-apa, tapi dia malah sakit gara-gara adanya orang ketiga di hubungan papa dan mamanya. Kemudian papa dan mamanya juga jadi tidak akur, tidak serumah, komunikasinya tidak baik, dan berakhir dengan perceraian. Kayaknya itu tuh nggak adil banget. Padahal mereka berdua itu saling mencintai satu sama lain. Makanya nih si Niar sih ya otak atau dalang dari semuanya ya guys ya. Dan untung saja sebenarnya si Wira ini tuh sudah menyadari kalau ini tuh berawal dari Ibu Niar yang memaksakan kehendak untuk menikahkan dia dengan Aura. Coba aja kalau itu semua tidak diminta, ya pastinya hubungan Melati dan Wira sampai sekarang pun bakalan bahagia-bahagia aja. Mungkin Melati memang bakalan ya bisa dibilang bakalan tidak bahagia lah karena memang ada Ibu Niar kan di sekitaran dia terus. Tapi setidaknya dia selalu bisa bahagia dengan Wira. Dan Wira pun juga harus bisa tegas juga dong ya. Kalau memang mau punya istri satu ya udah satu aja gitu istrinya. Gak usah terlalu mencele-mencele ingin mau juga nikah sama wanita lain gitu. Walaupun memang ini adalah paksaan gitu ya, sebuah paksaan. Tapi kan dia juga bisa ngeenggain ya pernikahan tersebut. Atau ya suruh si Auranya pergi kayak dari rumah. Jangan Melatinya dong yang harus berkorban. Dan sekarang Melati dalam keadaan yang tidak sadarkan diri alias pingsan. Gara-gara apa? Gara-gara ya bisa ular itu, dimana sebelumnya dia dipatok. Dan sekarang nih permasalahannya, Wira nggak tahu gimana kondisinya Melati saat ini. Dan nanti pastinya dia bakalan nyesel senyesel-nyeselnya karena sudah membiarkan Melati seperti itu. Padahal nanti pun Mimin yakin kalau Rifat akan menjelaskan semuanya kepada Wira apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya Wira membuka matanya lebar-lebar kalau ternyata dia hanya dipermainkan oleh nafsu dia belaka dan emosi dia saja untuk ya menyalahkan Melati. Padahal kan sebenarnya dia yang salah ya guys ya. Dia yang nikah sama orang lain, Melati yang sakit. Kemudian apa yang dilihat oleh Melati tentang dia dan Aura itu aja bikin sakit. Nah harusnya dia berkaca akan hal tersebut ya. Dan
sekarang harusnya ya menurut Mimin sih Wira harus meminta maaf, kalau bisa sujud deh di depannya Melati ya, karena dia sudah menuduh Melati seolah seperti wanita yang jalang dan tidak baik gitu. Gimana nih menurut kalian? Apakah nanti Melati akan memaafkan Wira? Ya tentu memaafkan ya guys ya, orang Melatinya cinta mati sama Wira. Terus gimana dong perasaan Rifat? Gimana juga kira-kira perasaan Aura? Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.